Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas, apakah benar Alkitab sudah dipalsukan? Bisakah kita mempercayai Injil? Ketika umat Kristen mengutip Injil, umat Muslim sering mengatakan, Injil yang kamu kutip, bukanlah Injil yang sebenarnya. Injil asli Yesus Kristus telah hilang. Generasi umat Kristen sebelumnya telah memalsukan Injil, sehingga Injil yang sekarang sudah tidak bisa dipercaya. Umat Muslim begitu yakin akan hal ini, sehingga dialog dengan mereka biasanya terputus pada titik ini. Bagaimana menjelaskan apa yang kita yakini tentang Yesus Kristus, ketika umat Muslim yakin bahwa Injil asli menyajikan Yesus yang berbeda? Anggapan atau tuduhan bahwa kitab suci umat Kristen telah dipalsukan, selalu ada dari umat Muslim, entah diucapkan maupun tidak. Tuduhan semacam itu juga muncul di media cetak. Telah beredar sebuah buku, yang diterbitkan dengan judul, Yesus Prophet of Islam. Sejalan dengan pemikiran Muslim pada umumnya, penulisnya berpendapat bahwa Yesus menampilkan dirinya tidak lebih dari seorang nabi biasa, bahwa dia tidak pernah mati di kayu salib, dia secara ajaib diseret oleh para malaikat, bahwa dia mengumumkan akan kedatangan Muhammad. Doktrin Kristen masa kini adalah ajaran sesat, yang sengaja diperkenalkan pada tahun-tahun belakangan ini, dan juga memalsukan kitab suci. Mereka bahkan memperkenalkan tulisan palsu untuk mendukung pendapat mereka. Penulisnya mengatakan bahwa, kitab-kitab yang berisi ajaran Yesus, telah dihancurkan, dimanipulasi, atau diubah, untuk menghindari pertentangan yang nyata, dengan doktrin baru mereka sendiri. Ajaran asli secara keseluruhan telah lenyap dan hilang selamanya. Tidak puas dengan pernyataan tuduhan umum tersebut, penulisnya menunjukkan secara tepat awal sejarah dari proses pemalsuan tersebut. Pada tahun 325 Masehi, Konsili Nicea yang terkenal, diselenggarakan. Doktrin Trinitas, dinyatakan sebagai doktrin resmi Gereja Paulus, dan salah satu konsekuensi dari keputusan ini adalah bahwa, dari sekitar 300 Injil yang ada saat itu, 4 dipilih sebagai Injil resmi gereja. Injil yang tersisa, termasuk Injil Barnabas, diperintahkan untuk dihancurkan. Sebuah dekrit dikeluarkan, yang menyatakan bahwa, siapapun yang ditemukan memiliki Injil yang tidak sah, akan dihukum mati. Ini adalah upaya pertama yang terorganisasi dengan baik, untuk menghapus semua catatan ajaran asli Yesus, baik manusia maupun buku. Bagi mereka yang akrab dengan fakta sejarah, pernyataan yang tidak berdasar seperti itu akan mudah diabaikan. Apa yang harus dijawab kepada seseorang, yang percaya bahwa London terletak di Libya? Namun, hal itu mungkin tidak mudah bagi orang Kristen, yang belum mempelajari teologi atau sejarah gereja. Mereka mungkin tidak tahu jawaban apa yang harus diberikan, ketika berbicara dengan teman-teman Muslim mereka, atau apa yang harus dilakukan terhadap publikasi Muslim tersebut. Untuk itu, kita akan melihat beberapa fakta dan argumen, untuk menunjukkan bahwa Injil kita tidak dipalsukan. Namun pertama-tama, mungkin ada baiknya bertanya, dari mana orang Muslim mendapatkan gagasan bahwa Injil kita telah dipalsukan? Asal mula sebuah mitos. Dalam Quran, umat Islam diperintahkan untuk menghormati Injil, yang diwahyukan kepada Yesus Kristus, dan dibaca oleh umat Kristen. Quran mensyaratkan bahwa, Injil yang dimiliki oleh umat Kristen, seharusnya sama dengan Injil yang asli, yang diwartakan oleh Yesus. Dalam 4 abad pertama setelah Muhammad, dari tahun 600 sampai 1000 Masehi, tidak ada teolog Muslim yang secara serius berpendapat, bahwa teks-teks Injil tidak asli. Mereka mungkin menuduh umat Kristen, memberikan interpretasi yang salah terhadap kata-kata tersebut, tetapi mereka tidak akan membantah kata-kata itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh studi apologetika Muslim, tuduhan pemalsuan baru dimunculkan oleh Ibnu Hazm, yang mati di Cordoba pada tahun 1064. Ibnu Hazm memerintah Spanyol Selatan selama beberapa waktu sebagai wazir khalifah, dan melancarkan banyak perang saudara atas namanya. Ia juga mengambil bagian dalam diskusi teologis. Sebagai anggota mazhab Zahiriyah, ia menentang keras kaum Syiah. Baik dalam agama maupun politik, ia adalah pejuang yang tangguh dan tidak kenal kompromi. Siapapun yang berani melawannya akan melukai dirinya sendiri, seperti menabrak batu. Penanya adalah senjata yang sangat mematikan, seperti pedang seorang pejuang. Karena fanatismenya, ia gagal menarik pengikut, atau membangun mazhab. Namun, tulisan-tulisannya sangat berpengaruh di kemudian hari. Dalam pembelaannya atas Islam terhadap orang Kristen, Ibnu Hazm menentang pertentangan antara Quran dan Injil. Salah satu contoh yang jelas adalah teks Quran, mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya. Surah 4 ayat 156. Karena Quran harus benar, Ibnu Hazm menjelaskan,
maka teks-teks Injil yang bertentangan dengan Quran itu pasti salah. Tetapi Muhammad menyuruh kita untuk menghormati Injil. Oleh karena itu, teks yang ada sekarang pasti telah dipalsukan oleh orang Kristen. Argumennya tidak didasarkan pada fakta sejarah, tetapi murni pada penalarannya sendiri, dan pada keinginannya untuk menjaga kebenaran Quran. Begitu dia berada di jalan ini, tidak ada yang dapat berhenti dari mengejar tuduhan ini. Bahkan tampaknya, itu adalah cara termudah untuk menyerang lawan. Jika kita membuktikan kepalsuan buku-buku mereka, mereka kehilangan argumen yang mereka ambil darinya. Hal ini akhirnya membawanya membuat pernyataan sinis. Umat Kristen kehilangan Injil yang diwahyukan, kecuali beberapa jejak yang dibiarkan utuh oleh Tuhan, sebagai argumen terhadap mereka. Penulis-penulis selanjutnya, mengambil penalaran yang sama, memperluasnya, dan membumbuinya. Pemalsuan Alkitab, dengan demikian, ditegaskan oleh Salih Ibnu Al-Husain, mati tahun 1200, Ahmad Ed-Karafi, mati tahun 1285, Said Ibnu Hasan, mati tahun 1320, Muhammad Ibnu Abi Talib, mati tahun 1327, Ibnu Taimiyah, mati tahun 1328, dan banyak lainnya. Sejak saat itu, hal itu menjadi unsur tetap apologetika Muslim. Para penulis yang sama ini, menunjuk Kaisar Konstantinus, dan Paulus, sebagai pemalsu utama. Konstantinus, yang kepribadiannya kabur bagi mereka dengan konsili Nicea, dikatakan telah menciptakan kisah penyaliban Yesus untuk alasan politik, dan telah mengurangi jumlah Injil menjadi 4. Tentang Paulus, banyak cerita fantastis yang diceritakan. Menurut satu versi, Paulus adalah musuh besar kekristenan yang ingin menghancurkannya sepenuhnya. Pertama-tama ia mencoba kekerasan, tetapi ketika ini tidak berhasil, ia memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang berbeda. Ia berpura-pura bertobat, dan membiarkan dirinya dibaptis. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kekristenan dari dalam. Untuk memastikan bahwa ia akan memberikan kesan abadi pada orang-orang Kristen, ia ingin dianggap sebagai martir. Jadi ia menciptakan cerita, bahwa Kristus telah menampakkan dirinya kepadanya pada malam hari, dan telah meminta untuk mengorbankan dirinya di kaki gunung. Pada hari sebelum kematiannya, ia memanggil 3 raja Kristen utama, dan memberikan kepada masing-masing wahyu rahasia. Kepada yang pertama, bahwa Kristus adalah putra Tuhan. Kepada yang kedua, bahwa Maria adalah istri Tuhan. Kepada yang ketiga, bahwa Tuhan itu 3. Ketika matahari terbit keesokan harinya, Paulus keluar dari selnya dengan mengenakan mantel abu-abu, sambil membawa pisau. Ia mengorbankan dirinya dengan tangannya sendiri. Orang-orang memperhatikannya, dan mempercayainya sebagai orang suci. Beginilah cara orang Kristen menerima doktrin-doktrin palsu mereka, dan bagaimana mereka terbagi menjadi beberapa sekte. Menurut cerita-cerita lain, Paulus adalah seorang raja Yahudi, atau seorang biarawan yang tinggal di Roma 150 tahun setelah Kristus. Semua versi sepakat dalam menyebutnya seorang pemalsu yang licik, yang berpura-pura bertobat untuk merusak komunitas Kristen dari dalam. Dongeng-dongeng tentang Konstantinus dan Paulus ini, tampaknya muncul dari campuran sumber-sumber Yahudi anti-Kristen, legenda Persia, dan tulisan-tulisan Marcionite. Tidak sulit untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki arti historis. Paulus hidup sekitar tahun 5-67 Masehi, mengkhotbahkan doktrin yang sama seperti para rasul lainnya, dan menulis banyak surat perjanjian baru. Konstantinus adalah kaisar Romawi, dari tahun 312 sampai 337 Masehi. Dia memberi orang Kristen kebebasan untuk menjalankan agama mereka, tetapi dia tidak menciptakan penyaliban atau merusak Injil. Konsili Nicea, yang berkumpul dari tanggal 20 Mei hingga 25 Agustus tahun 324 Masehi, tidak menetapkan apapun mengenai tulisan-tulisan apokrif. 300 uskup yang berpartisipasi, berdebat tentang pemahaman kitab suci, bukan tentang apa yang termasuk kitab suci atau bukan. Mereka sepenuhnya sepakat mengenai teks tersebut. Semua ini adalah fakta sejarah. Mengetahui penyebab suatu penyakit, adalah langkah pertama untuk menyembuhkannya. Umat Muslim seringkali hanya membaca literatur mereka sendiri, dan karena literatur tersebut akan terus mengulangi tuduhan lama, mereka mungkin yakin bahwa tuduhan itu benar. Seekor katak di dalam sumur mungkin percaya bahwa ia telah melihat lautan. Tidak ada solusi. Kemajuan sejati dalam dialog, hanya mungkin terjadi ketika seseorang, baik Kristen maupun Muslim, siap untuk melangkah keluar dari lingkaran setan prasangka yang dipaksakan sendiri, dengan menghadapi fakta-fakta objektif. Teks Injil. Hal ini membawa kita untuk mempertimbangkan Injil itu sendiri. Dapatkah kita mencari tahu apa teks aslinya? Kata-kata persis dari tulisan-tulisan yang diilhami, sebagaimana ditulis dalam kurun waktu antara tahun 50 dan 90 Masehi?
Banyak ilmuwan telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk pertanyaan ini. Ilmu kritik teks telah mempelajari banyak tulisan kuno, di antaranya kitab-kitab Perjanjian Baru. Saya akan berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya merupakan prosedur yang rumit dan melelahkan. Pada zaman Kristus, semua buku dan surat harus ditulis tangan. Setelah tulisan-tulisan Perjanjian Baru selesai, tulisan-tulisan itu hanya dapat disebarkan ke berbagai komunitas Kristen, dengan membuat salinan tulisan tangan dari tulisan-tulisan itu. Salinan seperti itu disebut manuskrip, yang merupakan kata bahasa Latin, yang berarti ditulis dengan tangan. Bahan yang digunakan pada masa itu adalah papirus, yaitu kertas berkualitas rendah yang terbuat dari buluh. Karena tulisan-tulisan suci itu sering dipegang, untuk dibaca sendiri, maupun untuk perayaan hari Minggu, teks asli dan salinan-salinan paling awal, akan segera compang-camping dan usang. Salinan-salinan itu terus-menerus diganti dengan salinan-salinan baru. Pada abad ke-4 Masehi, ditemukan bahan yang lebih baik, yaitu perkamen. Perkamen ini dibuat dari potongan-potongan kulit domba yang dikikis, disamak, dan dijahit menjadi gulungan. Jelas, perkamen yang terbuat dari kulit ini jauh lebih mahal, tetapi kelebihannya terletak pada sifatnya, yang hampir tidak dapat dihancurkan. Lambat laun, semakin banyak salinan Perjanjian Baru dibuat pada gulungan perkamen, atau pada kodeks, yaitu buku-buku yang lembaran perkamennya ditumpuk satu di atas yang lain, seperti susunan buku-buku kita saat ini. Ada juga perbaikan dalam penulisan. Selama abad pertama, setiap huruf Yunani ditulis dengan huruf kapital, yang disebut majuscule script. Kemudian, muncullah gaya yang lebih berbeda, minuscule script. Ketika para ilmuwan menemukan manuskrip kuno, pertama-tama mereka menentukan usianya, kemudian menyalinnya setepat mungkin, dan mempelajari semua karakteristiknya. Teks yang tersimpan dalam manuskrip tertentu, kemudian dibandingkan dengan yang ditemukan di manuskrip lain. Untuk mempelajari tulisan-tulisan Perjanjian Baru, para ilmuwan memiliki banyak sekali bahan yang dapat mereka gunakan. Dari teks Yunani, ingat bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, terdapat tidak kurang dari 4.680 manuskrip. 68 diantaranya adalah papirus, 241 perkamen majuscule, 2.533 perkamen minuscule, dan 1.838 leksionari, yaitu kumpulan teks kitab suci untuk dibaca pada hari Minggu. Kemudian, ada lebih dari 6.000 manuskrip terjemahan kuno dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Suryani, Koptik, Gotik, Armenia, Ethiopia, Georgia, Arab Nubia, Persia, dan Slavia. Sumber ketiga untuk perbandingan adalah kutipan teks-teks kitab suci, yang ditemukan pada lebih dari 220 bapak gereja dan teolog. Beberapa teks ini sangat tua. Salah satu papirus, yang dikenal sebagai P52, berisi fragmen Injil Rasul Yohanes. Papirus ini diperkirakan ditulis tahun 130 Masehi, yang berarti salinan Injil ini ditulis sekitar 40 tahun setelah aslinya. Contoh terkenal lainnya adalah Codex Sinaiticus, yang ditulis sekitar tahun 350 Masehi di Mesir. Sebanyak 347 lembar telah dikemas, yang mencakup hampir seluruh Perjanjian Baru. Dari perbandingan tulisan tangan, kita dapat melihat bahwa 3 juru tulis mengerjakannya. Sifat yang terbukti. Membandingkan ribuan manuskrip ini, dan sumber-sumber lain, yang berkisar dari abad ke-2 hingga abad ke-14, merupakan tugas yang sangat berat. Namun, hal itu telah dilakukan. Penyalinan teks yang berulang-ulang, selama berabad-abad, oleh juru tulis yang berbeda, di tempat-tempat yang sangat terpisah, mengakibatkan munculnya variasi-variasi kecil dalam teks. Variasi-variasi ini dikenal sebagai varian bacaan. Setelah variasi bacaan tersebut dimasukkan, salinan-salinan selanjutnya, tentu saja, akan mengandung variasi yang sama. Dengan melihat perbedaan-perbedaan kecil ini, para ilmuwan telah mampu mengelompokkan banyak manuskrip bersama-sama, yang menunjukkan bahwa manuskrip-manuskrip tersebut berasal dari manuskrip-manuskrip leluhur yang sama. Dengan cara ini, versi-versi teks yang sangat awal dapat direkonstruksi dengan sangat presisi. Kita mengetahui seperti apa teks tersebut pada akhir abad ketiga dalam 4 aliran transmisi, yaitu Alexandria, Barat, Kaisaria, dan Antiochia. Dengan memproyeksikan hal ini lebih jauh ke masa lalu, teks asli yang pasti telah mendahului resensi-resensi ini dapat ditemukan. Hasil dari semua penelitian ini adalah untuk menetapkan keaslian teks Perjanjian Baru tanpa keraguan lagi. Kita dapat benar-benar yakin bahwa teks yang kita miliki, pada dasarnya identik dengan tulisan aslinya. Atau, untuk menyatakan dalam istilah kuantitatif, variasi kecil yang telah masuk ke dalam teks selama berabad-abad ini, hanya mempengaruhi 1,5% dari teks, atau 1 dari setiap 60 kata, variasi tersebut tidak membuat perbedaan doktrinal.
98,5% dari teks tersebut pasti tanpa keraguan. Ini membuktikan bahwa teks tersebut tidak dipalsukan. Terlebih lagi, jika ada orang yang pernah mencoba melakukan pemalsuan semacam itu, hal itu dapat segera diketahui. Bayangkan seorang bankir kaya di Singapura menulis surat wasiat terakhir yang menjelaskan bagaimana hartanya harus dibagi setelah 50 tahun. Bayangkan ia memiliki 5 orang anak, yang masing-masing membuat salinan surat wasiat ini dan membawanya saat bermigrasi ke berbagai belahan dunia, misalnya London, Cape Town, Los Angeles, Sydney, dan Rio de Janeiro. Masing-masing anak ini memiliki 5 orang anak, yang semuanya membuat salinan dokumen yang dimiliki oleh orang tua mereka. Sekali lagi, mereka juga memiliki 5 orang anak, yang pada gilirannya membuat salinan dokumen tersebut. Sekarang, bahkan jika surat wasiat asli kakek buyut mereka di Singapura hilang, tetapi karena banyak salinan yang telah dibuat di banyak tempat yang berbeda, teks aslinya dapat dipastikan. Jika salah satu dari anak-anak atau cucu tersebut mencoba mengubah teks, penipuannya akan segera terungkap karena penyimpangannya dari apa yang ditunjukkan oleh salinan lainnya. Dengan cara yang sama, setiap upaya pemalsuan teks Injil akan segera terlihat dalam perbedaannya dengan ribuan manuskrip yang memiliki salinan independen. Raja Buddha, Ashoka, yang memerintah di India dari tahun 273 hingga 240 sebelum Masehi, mengumumkan sebuah konstitusi yang unik dan bersifat kemanusiaan. Ia memerintahkan agar konstitusi itu ditulis di banyak tempat di seluruh pemerintahannya, di batu-batu, di pilar-pilar, di dinding-dinding gua. Karena lebih dari 35 prasasti tersebut telah dilestarikan, kita mengetahui dengan pasti konstitusi asli Ashoka. Bahkan jika salah satu pemahat batu ingin memalsukan teks Ashoka dan menipu kita dapat membuktikan penipuan itu dengan membandingkannya dengan versi-versi lainnya. Injil adalah konstitusi gereja perdana, yang telah disalin ribuan kali sejak awal mula. Jika ada pemalsuan itu pasti akan terlihat. H.K. Moulton, yang menghabiskan lebih dari 40 tahun mempelajari manuskrip-manuskrip tersebut, dapat dikutip sebagai ringkasan pada bagian ini. Setelah menyatakan bahwa variasi-variasi yang lebih kecil di antara teks-teks tersebut tidak berarti hilangnya doktrin Kristen dalam satu kasus, ia berkata, ketika semua dokumen telah disaring dan diperiksa dengan saksama, kami menemukan bahwa pada dasarnya semuanya sepakat, kritik tekstual membawa kita kembali, dari kitab suci cetak kita saat ini, melalui jalan yang panjang dan terkadang berliku-liku, menuju penulis perjanjian baru itu sendiri. Ia memberi kita sebagian besar apa yang mereka tulis, diuji dengan ketat, dan disetujui secara objektif. Tidak ada buku yang teksnya pernah diperiksa dengan sangat saksama seperti perjanjian baru. Tidak ada rekayasa yang dapat bertahan dari pengujian menyeluruh seperti itu tanpa hancur berantakan. Kita dapat mempercayai kitab sumber kita, ia telah ditimbang dengan cermat dan tidak ditemukan kekurangan. Para penjaga tradisi. Dengan demikian, telah ditunjukkan bahwa umat Kristen sejak awal, telah dengan setia memelihara doktrin-doktrin yang telah mereka terima. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan kita. Kita tahu betapa mereka sangat ingin menjaga harta yang telah dipercayakan Allah kepada mereka. Bahkan pada awal tahun 50 Masehi, Rasul Paulus menulis, "Saudara-saudara, berdirilah teguh, dan berpeganglah pada tradisi yang telah kami ajarkan kepadamu." 2 Tesalonika 2 ayat 15. Peliharalah tradisi yang telah kuteruskan kepadamu. 1 Korintus 11 ayat 2. Apa yang telah kuterima sendiri, telah kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, seperti yang tertulis dalam kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itulah yang kami semua beritakan, dan itulah yang kamu percayai. Kamu diselamatkan oleh Injil, asal kamu berpegang teguh padanya. 1 Korintus 15 ayat 3, 4, 11, 12. Umat Kristen awal, sama seperti kita, ingin untuk mengetahui apa yang telah dikatakan dan dilakukan Kristus. Bangsa Yunani dan Romawi telah mengembangkan standar penulisan sejarah yang cukup tinggi. Mereka tahu bahwa hal ini harus melaporkan fakta-fakta objektif, yang dibuktikan oleh laporan saksi mata dan dokumen asli. Para sarjana modern menilai bahwa beberapa sejarawan kuno dapat dipercaya dan akurat dalam tulisan-tulisan yang mereka tinggalkan bagi kita. Herodotus, Thucydides, Polybius dan Tacitus adalah yang terkemuka. Josephus, Caesar, Polybius dan Livy patut dicatat. Bahkan jika beberapa orang ceroboh tentang hal itu, para penulis Kristen awal tentu tahu apa yang dimaksud dengan pencatatan yang akurat. Akibatnya, kita harus menganggap serius pernyataan Lukas, ketika dia mengatakan bahwa dia telah berkonsultasi dengan para saksi mata, Lukas 1 ayat 2, dan kemudian melanjutkan, karena aku telah mempelajari dengan seksama, segala perkara ini dari asal mulanya, aku pikir akan baik untuk menulis catatan yang teratur, tentang semuanya itu bagimu.
Aku melakukan ini, supaya kamu akan mengetahui kebenaran sepenuhnya, tentang segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu. Lukas 1 ayat 3 dan 4. Orang Kristen selalu ingin mengetahui kebenaran sepenuhnya, tentang segala sesuatu yang telah diajarkan kepada mereka. Awal yang baru. Umat Kristen dan Muslim memiliki banyak kesamaan kepercayaan. Keduanya hanya menerima satu Tuhan, Sang Pencipta dan sumber segala wahyu, Hakim yang Maha Penyayang, yang akan menghukum orang jahat, dan memberi pahala kepada orang baik. Dengan semakin kuatnya materialisme di banyak belahan dunia, penting bagi umat beriman untuk menekankan apa yang mereka miliki bersama, daripada memperparah pertentangan satu sama lain. Ini berarti bahwa, prasangka yang tidak berdasar di kedua belah pihak harus disingkirkan. Pada bulan Februari 1976, 1.200 delegasi dari 60 negara mengikuti seminar tentang dialog Islam Kristen. Umat Kristen meminta umat Muslim untuk mempelajari perjanjian baru lebih dalam, dan mencabut tuduhan pemalsuan. Dialog mengharuskan masing-masing pihak menerima keaslian kitab suci milik pihak lain yang menjadi dasar keyakinannya. Banyak pemikir Muslim terkemuka memang telah menerima keaslian teks perjanjian baru. Kesaksian mereka membuktikan bahwa dialog Kristen Islam tidak perlu selamanya dihalangi oleh tuduhan yang dilontarkan oleh Ibnu Hazm. Dua sejarawan besar, Al-Masudi, mati tahun 956, dan Ibnu Haldun mati tahun 1406, meyakini keaslian teks Injil. 4 teolog terkenal setuju dengan ini, yaitu Ali At-Tabari, mati tahun 855, Qasim Al-Hasani, mati tahun 860, Amr Al-Ghahiz, mati tahun 869, dan, yang terakhir, Al-Ghazali yang terkenal, mati tahun 1111. Pandangan mereka dianut oleh Abu Ali Husain Ibnu Sina, yang dikenal di barat sebagai Avicenna, mati tahun 1037. Bukhari, mati tahun-tahun 870, yang dikenal melalui koleksi hadis-hadis awalnya, mengutip Quran itu sendiri, surah 3 ayat 72 dan 78, untuk membuktikan bahwa teks Alkitab tidak dipalsukan. Akhirnya, Muhammad Abdus Sayyid Ahmad Han, seorang reformis agama dan sosial di zaman modern, mati tahun 1905, menerima temuan sains modern. Dia berkata, sejauh menyangkut teks Alkitab, teks itu tidak diubah. Tidak ada upaya untuk menyajikan teks yang berbeda sebagai teks yang autentik. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.